Setelah selesai menambahkan efek kartun pada gambar ilustrasi, selanjutnya Anda dapat menambahkan balon dialog. Di bagian bawah terdapat banyak sekali jenis balon dialog. Misalnya ada balon dialog untuk dialog normal, kemudian ada balon dialog untuk yang berkata dalam hati ya atau berbisik, kemudian ada balon dialog ini untuk sedang berpikir ya. Kemudian ada balon dialog sedang sedih, kemudian ada balon dialog sedang berteriak. Nah, jadi Anda harus sesuaikan jenis balon dialognya dengan isi dari balon dialog tersebut. Misalnya ini biasanya digunakan balon dialog untuk suara audio seperti suara radio seperti itu ya. Nah, misalnya saya akan menambahkan kotak narasi dulu ya. Nah, caption ya. Nah, supaya lebih detail saya zoom dulu. Di zoom, kemudian tarik scrollnya. Nah, kemudian cara menambahkan balon dialog atau kotak narasinya cukup di drag saja. Drag, kemudian lepaskan. Kemudian ketik teksnya misalnya nah, kemudian sesuaikan ukuran kotaknya dengan isi teksnya. Nah, caranya tarik saja sudutnya. Kemudian drag tengahnya untuk memindahkannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan menambahkan dialog berteriak ya, dialog yang ini aja. Nah, kemudian ketik teksnya. Nah, kemudian tarik ujung dari panah penandanya. Nah, kemudian arahkan ke orang yang sedang berteriak ya. Kemudian atur ukurannya. Maaf. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan balon dialog normal lagi, di drag, lalu dilepaskan, kemudian ketik teksnya. Nah, kemudian klik, lalu tarik ujungnya, kemudian arahkan ke orangnya ya. Nah, seperti ini. Lalu sesuaikan ukuran dialognya. Misalnya saya panjang ke kanan ya. Kemudian di sebelah kiri ada kolom style. Di sini Anda dapat memilih beberapa style dari dialog. Misalnya pilih style yang ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada menu stroke ya, untuk menghilangkan garis pinggirnya, misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada menu font untuk mengatur jenis font yang ada di dalam balon dialog tersebut. Misalnya saya pakai digital strip. Nah, kemudian di sini ada menu bigger untuk memperbesar huruf ya, ada smaller untuk memperkecil huruf. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi balon dialog di sini. Double klik tulisannya untuk mengedit isi balon dialog ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, saya ubah menjadi style yang ini ya. Kemudian saya hilangkan dulu garis pinggirnya, saya ubah hurufnya ke digital strip, lalu saya besarkan hurufnya. Nah, seperti ini misalnya.
Selanjutnya, setelah selesai menambahkan balon dialog komik, kita dapat menambahkan kuis di bagian bawah halaman komik. Caranya, kita zoom dulu halamannya supaya lebih jelas untuk menambahkan balon dialognya ya. Nah, pertama buat tulisan dengan mendrag tulisan lettering, kemudian ketik tulisannya, lalu atur warna tulisannya menggunakan style saja supaya lebih kontras dengan background. Nah, misalnya klik warna hijau, kemudian ambil lagi tulisan lettering, lalu ketik tulisannya, misalnya ayo baca topik perakiraan cuaca, lalu atur ukurannya dengan bentrok sudut tulisannya, misalnya seperti ini, kemudian tempatkan di bawah tulisan kuis, misalnya ukurannya saya perbesar supaya lebih jelas. Kemudian warnanya saya buat warna putih saja ya, supaya lebih jelas menggunakan style yang putih. Kemudian saya copy paste saja supaya lebih cepat. Nah, paste tulisannya, kemudian buat tulisan baru, misalnya double klik ya untuk membuat tulisan baru, kemudian lalu tulis proses terjadinya hujan di kolom ini, misalnya perintahnya itu ya. Nah, silakan disesuaikan nanti sesuai dengan judul komik Anda. Kemudian sesuaikan ukurannya, misalnya ukurannya cukup segini saja. Oke. Kemudian untuk membuat kotaknya, gunakan kotak panel ya, drag kotak panel ke halaman, kemudian atur ukurannya, cukup didrag saja sudutnya. Oke, ini saya drag ke atas dulu biar kelihatan ya, misalnya ukurannya segini ya, lalu saya drag, ukurannya masih terlalu besar, silahkan dikecilkan ya, misalnya segini. Nah, usahakan kotaknya proporsional ya dengan halaman. Nah, misalnya teksnya saya blok, nah saya pindahkan ke atas, kotaknya saya perlebar sedikit. Dan untuk mengubah style kotak, kita bisa menggunakan panel styles ya. Di sini ada beberapa style, misalnya style ini atau style ini ya. Saya menggunakan style yang sudutnya agak tumpul. Oke, setelah selesai membuat komiknya, kita dapat mengekspor hasil komik ini menjadi gambar JPEG atau ke dokumen PDF sehingga lebih mudah di print. Tapi sebelum kita ekspor ke gambar atau ke PDF, kita simpan dulu filenya supaya nanti file ini bisa diedit kembali. Cara menyimpannya, cukup klik tombol save ya. Nah, atau Ctrl S. Nah, kemudian pilih folder penyimpanannya, misalnya contoh komik ya. Lalu klik tombol save. Maka file dari project ini akan disimpan, tapi formatnya masih format Comic Live 3. Sedangkan jika ingin mengekspornya menjadi sebuah gambar atau menjadi sebuah PDF, caranya klik tombol export yang di sebelah kanan atas ini ya. Kemudian pilih jenis filenya, apakah PDF ya. Kalau misalnya PDF, klik PDF. Kalau image, pilih image. Atau di sini ada pilihan lain EPUB dan CBZ. Misalnya saya pilih PDF. Setelah pilih PDF, atur resolusinya itu minimal 300 supaya gambarnya jelas kelihatan ya. Jangan di bawah 300, nanti gambarnya bisa pecah. Nah, begitu juga kalau kita misalnya milih image. Nah, milih image juga resolusinya harus pilih 300 ya. Nah, jangan sampai di bawah 300. Lalu klik tombol next. Nah, next. Kemudian klik tombol, misalnya ini contoh komik video. Nah, klik tombol save. Nah, maka komiknya akan diekspor menjadi sebuah gambar. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah selesai. Saya akan tunjukkan contoh hasilnya yang dalam berformat gambar ya. Tadi saya simpan di folder aset komik.
Nah, contohnya ini ada. Nah, ini adalah contoh komik yang baru saja dibuat. Wah, cukup mudah bukan? Jika Anda tertarik, silakan download programnya di situs web resminya dan gunakan masa percobaan gratis selama 30 hari untuk membuat komik pertama Anda.